Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngobrol. Kalau Pak Tono tadi doanya dipanjangkan anunya, sekarang Pak Ustadz doain siapa yang nggak jawab salam ibu-ibu, mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Mau nggak? Jangan tahu nggak nikah. Jawab salam makanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar daripada Bapak Sunardi yang Sunardi. Ya. Udah bener. Ibu-ibu kedengarannya Sunardi. Oh, bukan. Bapak Sunardi. Wajar karena hujan jadi kedengarannya Sunardi. Masalahnya beda sarung aja. Ya, Pak Sunardi pakai sarung, Bu Sunardi pakai daster. Bapak Sunardi sekeluarga yang mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu Zum Riyah yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara akadun nikahnya besok insyaallah diberikan kelancaran, kebaikan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati tokoh masyarakat wilayah RW 09 Bapak Sayono Dakian. Beliau adalah pelopor, ya, boleh dibilang senior untuk wilayah kita. Banyak pembangunan yang beliau lakukan, alhamdulillah. Bapak Sartono selaku sohibul wilayah, Bapak Ustadz Kuswanto, salah lagi, baru dua ya. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, luas rezekinya, selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu jamaah walimatul urus yang senantiasa kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki juga dia perempuan, semua kita mendambakan hidup bahagia. Siapa yang nggak pengen bahagia? Bu, jawab Bu, mau nggak bahagia? Dalam rumah tangga semua kita pengen bahagia, ya.
Cuma masalahnya tahu nggak bagaimana supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rumah tangga yang bahagia. Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran dalam satu ayatnya yang semua kita hafal mungkin ayatnya, tahu mungkin ayatnya. Dalam satu lantunan doa kita minta sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa minta sama Allah, ya Rabb, wahai Allah, berikanlah kepada kami satu kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kita semua pengen bahagia, selamat dunia dan akhirat kita. Dalam kancah kehidupan masyarakat, kira-kira nih, ibu-ibu yang hadir udah bahagia belum? Udah bahagia belum, Bu? Yang jawabnya malu-malu ketahuan. Ketahuan apanya? Belum bahagia. Sementara satu sisi banyak orang bilang kalau hidup kaya, banyak harta, punya mobil mewah, rumah mewah, dia pasti bahagia. Bisa nggak dikatakan demikian? Oh, belum tentu. Orang kaya malah pusing ngurusin hartanya, betul? Apalagi yang miskin, betul? Bagaimana mau bahagia? Harta dia nggak punya, rumah ngontrak, bahkan tinggal di emperan toko, tinggal di kolong. Ya Allah, ini bukan nyumpahin. Dalam kancah kehidupan masyarakat Allah sudah garis bawahi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bu, ini ayat seringkali ibu dikasih, betul nggak? Setiap ibu terima undangan, baca nggak tuh ayat? Baca nggak? Kalau nggak dibaca pantas ibu belum bisa bahagia. Yang ngundang juga nggak pernah baca, betul nggak? Oh, pesen. Hah? Yang ngundang nggak pernah baca, yang diundang kesel. Undangan lagi, betul, Bu? Ayo, ngaku. Iya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antaramu dari golonganmu berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nih, biar hati kita damai. Ibu kalau sekarang umur 60 tahun masih jomblo, ada nggak di sini? Ada. Bu, ada nggak? Ada. Pak De, ada nggak kira-kira di sini yang laki-lakinya umur 60 tahun? Ada. Ini saya cuma nyawarin nih. Buat laki-laki ada di sana tuh, ya, janda. Udah 62 lagi. Janda anak satu, mobilnya 4. Nih 4 orang mau nggak nih kira-kira? Mau. Cuman anaknya 80 tahun. Nah, Allah karim. Litaskunu ilaiha, ini dambaan kita. Orang-orang yang Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang beriman Islam agamanya, dari jenisnya manusia, laki perempuan Allah pertemukan dalam satu akadun nikah. Di sana ada sebuah harapan untuk cenderung memiliki sebuah kedamaian, sebuah nilai kebahagiaan. Ini kalau nggak pernah baca ayat ini wajar jadi gagal paham dalam kehidupan berumah tangga. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Jadi untuk urusan rumah tangga, bismillah biniyatil ibadah, niatnya untuk ibadah, bukan hanya untuk di dunia kita bersama, tapi nanti di yaumil akhir ketika Allah gelar yaumil akhir, hidup seorang suami dan istri harus sama-sama bahagia dunia akhirat.
Lantas bagaimana caranya? Setelah Allah janjikan litaskunu ilaiha, semuanya baik suami atau istri saling mendambakan, saling mengharapkan, saling mengisi, akur, damai, tentram hidupnya. Yang pertama, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, Allah sudah janji litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, Allah jadikan keduanya, bainakum keduanya mawaddah, ada yang namanya cinta. Bu, ada sebuah pepatah bilang kalau cinta seorang gadis itu di depan. Bu, laki-laki bilang cinta sama seorang gadis itu di depan, tapi cinta sama seorang janda terdepan. Ibu mau pilih yang mana? Bu, ibu pernah jadi gadis apa udah jadi janda? Ya kepengennya. Yang pertama, litaskunu ilaiha, kalau di antara keduanya baik suami atau istri pengen mendapatkan mawaddah warahmah, diawali dengan satu kalimat sakinah, tenang. Ini kan kadang-kadang keluarga iya muslim, iman sama Allah, ketika Allah kasih ujian, ketika Allah kasih yang namanya rintangan, persoalan, dia nggak tenang hidupnya. Banyak gak kira-kira di sini? Banyak gak? Hidup ini rangkaiannya adalah iman. Hidup ini rangkaiannya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kami uji kalian dengan kebaikan. Yang Allah hadirkan ujiannya itu berupa keburukan. Ada rumah tangga, istrinya orang kaya, lakinya kere. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada nggak di sini? Dipilah kagak ada. Iya, dua-duanya kere. Ya Bu, suaminya kaya, istrinya biasa-biasa aja, tapi rumah tangganya berantakan. Kenapa? Banyak hal. Ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor cinta di antara keduanya, ada dusta di antara keduanya. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Bagaimana mendapatkan ketenangan, bagaimana saling membutuhkan, saling akur, saling damai nantinya. Kalau nggak diawali dengan sakinah. Ini harapan kita semua. Semua kita rumah tangga muslim selalu mendambakan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira ibu dalam rumah tangga, bapak juga nih, bukan ibu-ibunya doang, kira-kira tenang nggak ngejalanin hidupnya? Tenang, lagi tidur Pak Ustaz. Lagi tidur saya tenang. Kenapa? Nggak sadar. Padahal besok bangun pagi jadi bingung lagi, nggak tenang lagi hidupnya. Allah karim. Kalau ibu menjadi orang-orang yang beriman, kalau bapak juga menjadi orang-orang yang beriman, hidupnya diatur sama Allah, mau diatur sama Allah, insya Allah menyikapinya dengan rasa tenang. Semua kehidupan akan kita alami kok. Siapa orang yang beriman nggak pernah diuji, jangan ngaku dirinya beriman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan memilih siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bismillah biniyatil ibadah. Ya Allah saya mau menikah, ya Allah saya mau berumah tangga. Niatin bersandar semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu punya suami kaya, nggak selamanya Bu jadi suami itu kaya Bu. Jangan mentang-mentang lakinya kaya, suaminya kaya, damai ibu sekarang tenang. Tiba-tiba Allah copot dia, Allah comot ajalnya. Bagaimana? Hah? Saya mau tanya. Makanya dituntut sebuah nilai ketenangan. Ya, jangan mentang-mentang sekarang suaminya bertengger menjadi seorang manajer, bahkan menjadi seorang presiden. Damai, tenang. Tiba-tiba diuji sama Allah. Rangkaian kehidupan ini kan adalah ujian. Ibu dituntut untuk sabar, ibu dituntut untuk tenang. Ma indakum yanfad, apa-apa yang ada pada diri manusia semuanya akan lenyap, nggak bakalan kekal abadi. Wa ma indallahi baq. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah segala sesuatunya kekal abadi. Intinya sekarang ibu punya suami ganteng Bu, dibikin janji dulu ya, ini hujan lagi nih bakalan nih. Ibu punya suami ganteng, soleh suaminya, ngasih uang belanja 100 juta. Mau nggak kira-kira? Mau nggak?
Setiap hari seperti itu damai bahagia nggak kira-kira? Ya bahagia Pak Ustaz, 100 juta gitu loh. Ya Bu, enggak selamanya suami itu ganteng, enggak selamanya suami itu kaya, enggak selamanya suami ibu itu sehat. Satu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin suami ibu ganteng, hatinya berpindah ke lain hati. Ayo. Kekal nggak hidup itu? Kekal nggak? Lenyap itu yang namanya kegantengan. Ibu sekarang cantik, bisa jamin 40 tahun ke depan ibu tambah cantik. Jadi nenek nggak lama mah Mati. udah ya iya, rangkaian kehidupannya seperti itu. Sekarang kita merasa bertengger dalam kekuasaan kita, bertengger dalam jabatan kita, bertengger dalam harta dan ilmu kita. Nggak selamanya manusia semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Menjalani hidup rumah tangga diawali dengan satu niatan ibadah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup akan tenang. Kira-kira kita udah bersandar hidup pada Allah nggak? Insya Allah. Insya cakep tuh jawabannya. Kadang kita diuji, ya Rob, ya Allah, pendaringan beras udah kelihatan mulai nipis, bahkan kosong nyaris. Betul nggak? Betul. Besok mau makan apa? Mikir banget. Iya nggak? Nih bukan sindiran buat orang miskin, bukan, semuanya kita nih dikasih tahu sama Allah. Ketika diuji dalam rumah tangga, adakah ketenangan dalam hati kita? Sakinah yang dituntut. Makanya kita minta, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara yang bilang, yang berdoa nggak ngerti. Allah kasih itu sebuah kecenderungan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Jadi pasangan suami istri itu saling ketergantungan, saling perlu, saling butuh. Bapak nggak ada istri, bingung pasti. Dia kan kucing garung laki. Bu, ngeong-ngeong kalau nggak ada bini. Saya ditinggalin seminggu sama bini, bingung bener. Waduh. Bingung bener, jujur. Bukan apa-apa, saya kan sering kali diundang sama ibu-ibu. Habis diundang sama ibu-ibu pulang nggak ada bininya. Gimana rasanya? Ya Allah, litaskunu ilaiha, saling ketergantungan, ada damai di dalamnya. Ibu butuh suami, suami butuh istri. Betul apa betul? Makanya Ilmunya beda. beda. Ayo. Kelihatannya biasanya aja Pak ya. Biasanya padahal luar Allah karim. Nih hati disimpan di dalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kita sebuah ketergantungan, saling butuh. Makanya hidup dalam rumah tangga diawali dengan sakinah, ketenangan, maka akan atur, damai, tentram hidupnya insya Allah. Diuji baru sedikit sama Allah, marah-marah, lakinya dimarahin. Siapa seorang wanita yang ketika dia bicara mulutnya tajam buat suaminya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa suami yang sekali satu hari dia ngumpetin duit belanja buat istri dan anaknya, awas, maka akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya di alam akhir. Allah karim. Artinya apa? Litaskunu ilaiha, saling ketergantungan. Kalau suami kerja, istri di rumah doain. Ya Bu, papanya berangkat, Pak, jangan lupa doa. Bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Suaminya berangkat kerja, tawakalnya hanya kepada Allah, jangan mikirin bininya. Bini gue lagi ngapain ya? Sama ibu di rumah, ketika suami berangkat, bismillah biniyatil ibadah, sholat duha, doain suaminya. Baca surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi, sebut nama suaminya, maka akan ada ketenangan di dalamnya. Bu, udah diamalin belum? Udah belum? Bapak juga di rumah gitu Pak. Ya, jangan mentang-mentang pengen dihormatin terus, pengen dimuliakan terus, doain istrinya. Malam pegang rambutnya, rambut atas. Bu, ya, belai
belai. Doain tuh istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Udah, Pak? Udah ditinggalin, Pak Ustaz. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai. Ya Allah, aku memohon. Apa yang dimohon? Ini doanya Nabi Muhammad SAW ketika dia dapat istrinya. Iya, Bu? Iya. Tuh. Ayo fokus lagi. Kalau mau digelar makanan silakan sambil dimakan. Udah habis. Ustadznya belum datang, makanannya udah habis. Jatah buat Pak Ustadz mana ini? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan apa yang ada pada istriku. Artinya istri sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal dia berkelakuan baik. Ya, Bu. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah istriku seorang yang baik, yang memang kebaikan itu telah diciptakan olehmu wahai Allah. Dari dulu masih muda, belum kenal pengajian, udah berumah tangga, ikut pengajian di Baitur Rahman. Jadi baik karena Allah. Doa tuh suami. Dan suami juga doa sama Allah, wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang ada pada istriku. Dari sononya tuh bini udah jelek adatnya. Wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Dan engkau ciptakan keburukan untuk istriku itu ya Allah. Aku berlindung kepadanya ya Allah. Jadi suami ya, Pak, dengerin nih Pak. Kalau suami udah pasang doa kayak gini, istri melenceng, insya Allah dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat kerja, kita berangkat mancing umpamanya, tuh yang namanya dompet aur-auran. Dicari duit. Diumpetin di mana tuh duit? Ini bini kayak gini banyakin baca doa, wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Makanya kalau mancing kasih dulu bini duit. Ya, Bu? Kan yang penting mau keluar kasih duit. Mau belanja kasih duit. Ya Allah, semuanya mau dandan, mau beli beras, mau belanja dikasih udah. Aman gak Bu kira-kira? Dengerin tuh Pak. Ya. Nggak apa-apa punya suami ganteng, asal setiap bulan ngasih uang belanja 100 juta. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Litaskunu ilaiha, kita mengharapkan kedamaian di antara keduanya saling membutuhkan. Diawali dengan satu niat, sakinah, tenang. Ada persoalan, tenang Bu. Ibu semakin tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya puncak dari sebuah ujian adalah ketenangan. Ujungnya adalah orang mati kan tenang nggak? Udah mati ibu belum? Tenang Bu. Diuji. Maaf ya. Yang namanya ujian kan macam-macam Bu ya. Ada yang namanya harta dikurangi sama Allah. Nggak usah banyak-banyak deh Pak Ustadz ujiannya. Dikasih banjir aja. Umpamanya dikasih banjir. Ini kadang-kadang saya berpikir nih pila kok seringkali dikasih air banjir sama Allah. Ternyata banyak yang rajin istighfar Bu. Ya. Ketika Nabi Nuh bilang faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka berserulah maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, maka aku turunkan hujan yang lebat dari langit. Ternyata orang pila banyak istighfar. Ya Allah, besok mau makan apa? Astagfirullah. Ya Allah, suami nggak pulang. Astagfirullah. Seringkali istighfar seketika diuji sama Allah. Wajar kalau diturunkan hujan yang lebat dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji kira-kira tenang nggak Bu? Bu, ada ujian nggak di dalam rumah tangga? Jawabannya bukan ada, banyak. Begitu banyaknya ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, makanya ibu rajin ya Allah, gue udah gak kuat sama lubang hidup, setiap hari kurang. Kapan mau lebihnya? Ya Bu, nikmati kekurangan itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya udah bilang tadi, ma indakum yanfad.
Semua apa yang kamu miliki akan lenyap, akan hilang. Ibu punya suami ganteng, gantengnya akan hilang. Ibu punya suami kaya, kekayaannya akan hilang. Bahkan ibu punya suami, ruhnya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satupun orang yang aku berikan dengan kekal abadi hidupnya, kata Allah. Sebelum kamu Muhammad hadir, apa imita fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang hidupnya kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ruh aja akan dipanggil sama Allah, apalagi harta, apalagi ketampanan, apalagi kecantikan. Sekarang ibu punya kecantikan yang luar biasa, masih muda, masih bahenol. Orang bilang gitu, ya. Orang film mah bahenol semua, Pak. Orang saya tiap hari lihat, tiap hari Minggu pagi pada latihan senam. Ngeliat mah kagak, cuman ngintip begini aja sambil jalan naik motor. Kena deh. Allah Akbar. Sesuatu itu kan nikmat, Bu. Ya, ngeliatin aja. Takut mentok, nabrak, ya. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan apa-apa, ujian. Ujian, Pak. Kena deh. Ketika seorang suami lantas kemudian pandangannya diarahkan pada seorang wanita yang bukan istrinya. Awas, ya Pak. Hati-hati ini. Ya, maka haram hukumnya. Ketika seorang istri melihat satu pandangan lewat matanya kepada suami orang lain, maka akan menjadi zina di dalamnya. Allah Karim. Wah, hati-hati. Semuanya kan ujian. Sudah kalau Bapak melihat wanita lain, tersepona Bapak, pulang ke rumah temuin bini. Ya, jauh lebih tersepona Bapak ketika lihat istri di rumah. Kalau terpesona gampang, kalau tersepona beda ceritanya, lebih takjub. Saya nih Pak, ya jujur, diajarin sama guru, kalau ngelihat wanita terpikat hati kita karena pandangan kita, ya ada doanya. Kalau Bapak nggak tahu, betul nggak? Saya setiap kali melihat wanita, ya Allah Karim, ya, saya doa dalam hati, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ada ilmunya, Bu. Jadi dapat paha walaupun habis lihat Ibu yang jawab belum? Allah Karim, ini Ustaz ngajarin nggak beres. Bukan, ini anugerah. Ya, apakah pandangan kita akan kita tutup saat kita naik motor ngelihat perempuan depan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ditutup mata kita? Jangan. Tapi mandangnya lama nggak kan? Karena jangan lama-lama, cukup sekali aja. Sayyidina Ali bilang, ketika Sayyidina Ali melihat, ditarik sama Rasulullah, pandangan menyukai. Yang kedua adalah haram. Yang pertama boleh. Yang pertama dimanfaatin, ya. Yang pertama diliatin aja. Allah Karim. Tenang, Bu, litaskunu ilaiha. Ya, kita ini suami istri saling ketergantungan. Bapak butuh istri, istri butuh suami. Semuanya saling mendoakan. Mamas, bebek, betapa indahnya dunia ini. Hidup tanpamu terasa makan tanpa bumbu, tanpa garam. Allah. Anyep. Ya Allah, cinta, Bu. Ya, pandangan pertama ibu waktu melihat calon suami ibu bagaimana? Saya mah jujur, Bu, ya, saya belum dikenalin. Waktu itu saya lihat, ya Allah, ini wanita cantik banget. Itu hati, Bu, ser. Ini tanda itu jodoh kita. Jangan ibu lihat aki-aki ser aja. Ya aki kaya. Astagfirullahaladzim. Litaskunu ilaiha. Ibu butuh suami, suami butuh ibu. Intinya apa? Akur. Di dalam rumah tangga kerjasama. Siapa orang yang jadi istri nih? Ya, seorang istri yang ketika dia ada di dalam rumah tangganya, lantas kemudian dia cuci pakaian suami. Nih, lihat, perhatiin. Maka ada pahala di sana di dalamnya. 2.000 pahala kebaikan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2.000 keburukan ibu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4.000 pahala di dalamnya. Makanya suami yang pintar sikapi mesin cucinya ditempel dengan angka 4.000. Jadi kalau ada istri yang lagi males nyuci, unjukin tuh mesin cuci dengan angka 4.
ada 2000 pahala kebaikan, diangkat derajatnya. Ada 2000 pahala, keburukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus tuh dosanya. Baru nyuci, Bu. Ibu baru nyuci dapat pahala 4000. Allah karim. Enak lo jadi seorang bini. Ya, makanya ada seorang laki-laki yang berdoa, ya Allah, kalau saja aku boleh meminta, jangan jadikan diriku sebagai seorang laki-laki, maka jadikanlah diriku sebagai seorang perempuan. Ya Allah, berat Bu tanggung jawab suami. Ini bukan ngalamin laki-laki, bukan. Suami ketika ijab kabul, akadun nikah, saya terima nikahnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, maka pindah tanggung jawab orang tua tuh anak perempuan jatuh ke pundak suami. Istri jadi tanggung jawab suami, anak-anak perempuan jadi tanggung jawab suami, bapaknya, dan dia punya tanggung jawab terhadap ibu dan orang tuanya. Allah karim, banyak tanggung jawabnya. Ketika seorang istri bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang istri berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab suami. Ketika anak perempuan dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, maka tanggung jawab seorang suami. Berat jadi seorang suami itu. Ibu jadi seorang perempuan gampang. Pertama, kalau ibu mau masuk surga tanpa dihisap, Bu, dengerin nih. Ibu gampang, Bu. Mau masuk surga tanpa dihisap, mau gak kira-kira? Nggak dihitung lagi amalnya. Ibu punya suami, ketemu sama suami, assalamualaikum, bersandar di paha suami. Bu, ini bersandar kalau tanggal 23 ya. Tanggal 25 ATM cair. 27 marahan lagi. Boro-boro senderan. Ya, bersandar di paha, di pangkuan suami. Ya, katakan dengan sayang, ya Allah, Engkau anugerahkan aku seorang suami yang punya tanggung jawab. Suami paling senang, Bu. Ya, Pak, suami paling senang. Ya, katakan cinta. Pokoknya keluarin dah ungkapan-ungkapan, puisi-puisi tentang cinta. Ya Allah, ada nggak kira-kira di sini? Nggak ada, Pak Ustadz. Udah tua, ya, udah janda, udah tua. Kapanpun, Bu. Ya, Bu ya. Ini Ustadz lebay banget ya. Enggak cuma ngasih tahu, manjakan suaminya. Ya, ibu dicolek sama suami, ibu nyolek suami, ada 20 pahala kebaikan. Ibu cium suami, ada 40 pahala kebaikan. Allah karim, rangkaian pahala. Ibu bukain celana suami. Nih, ini ibu yang minta duluan, Bu, pahalanya jauh lebih hebat. Allah karim. Ibu hubungan intim sama suami, Bu. Ini umurnya ada nggak di bawah 17 tahun? Nah. Ibu mandi junub, Bu, dengerin. Ibu mandi junub ya sama suami, itu ada 300 pahala kebaikan. Dengerin makanya. Setiap tetes air mandi, Bu, setiap tetes ya, ini yang jatuh ke buminya Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas siapa? Atas dosa seorang istri. Nikmat ya? Nikmat ya kira-kira? Kamar Jadi mandinya sempit. Kamar mandinya sempit. Kamar mandinya sempit, Pak Ustadz, tinggal di villa. Ya Allah. Mau yang lega, beli tanah di kampung, bikin kamar mandi 5x5. Allah karim. Ibu pernah dengar cerita Mutia kan? Ya, bagaimana ketika suaminya datang, dia sambut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang mau apa? Abang mau makan duluan apa mandi duluan? Tubuh mau mandi, dimandiin. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada nggak kira-kira di sini seorang istri mandiin suaminya? Ada. Siapa? RT ya. RT beneran tuh. Pak RT biasa di sini dimandiin. Allah karim.
Bu, tawarin suami. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Ada. Ada nggak kira-kira? Ada. Allah kan ada lo pasti. Insya Allah Karim. Pak Ustadz, saya punya rumah di pinggir kali. Suami pulang, saya suruh mandi, mau makan mau mandi. Kalau mau mandi tinggal nyemplung, Pak. Dikualat gini kayak gini ya. Seorang istri yang menawarkan dirinya, itu ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang istri mulutnya comel, jahat sama suami, lantas ketika suami mengajak hubungan intim, tidak mau, sepanjang malam dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikatnya Allah. Saya nggak kelihatan malaikat ya. Kalau saja malaikat-malaikat Allah diturunkan ke atas buminya Allah, dan ibu-ibu melihat semua pahala kebaikan yang Allah berikan lewat malaikat-malaikat rahmatnya Allah, maka ibu akan tercengang dan akan menjadi istrinya adalah istri yang solehah. Amin. Sayangnya nggak kelihatan. Udah berapa jam? Baru 25 menit. Allah Karim. Litaskunu ilaiha, saling cenderung, saling mendamakan, saling membutuhkan. Untuk apa? Diawali dengan sakinatan, dengan kedamaian, dengan ketenangan. Harus tenang menyikapi segala persoalan di dalam rumah tangga. Ya Allah, Pak Ustadz, saya kalau nggak sabar-sabar sama bini saya, nih kebanyakan nih, saya udah nikahin wanita lain. Allah Karim. Sama nggak apa-apa, silakan. Saya cari suami lain. Ini namanya balas dendam. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Ya. Tenang. Niat. Sikapi semua persoalan dalam rumah tangga dengan ketenangan. Ya, sakinah. Bapak punya anak masih bayi, maaf nih ya. Ya, ibu punya anak masih bayi, kira-kira digerecokin ya. Kira-kira, ya Allah, pandang dengan pandangan cinta. Kebetulan saya baru punya cucu satu, Bu. Ya Allah, repot bener, Bu. Kita mau cari duit, dikasih cucu. Tuh anak pada kerja, emaknya kerja, lakinya kerja. Dikasih lagi neneknya. Kayaknya tugas orang tua tuh nggak ada habis-habisnya ya. Habis punya anak habis punya cucu mati. Ya Allah, mantu lagi. Ya Allah Karim. Bu, ujian itu akan terus ya. Jangan sampai ibu ya, kalau ibu pengantin baru, ini baru berapa tahun jadi pengantin? Baru 25 tahun Pak Ustadz. Ya, jangan sampai merepotkan orang tua. Udah kasihan. Ya, ini kadang-kadang suaminya punya pakaian dicuciin sama orang tuanya. Sempaknya sekalian dicuciin. Allah Karim. Nauzubillah min dzalik. Ibu akan merasakan. Ya, nanti akan merasakan. Saya juga termasuk di dalamnya, bukan kasihan. Karena Allah. Bismillah. Enggak, gua mah punya tukang cuci, enak aja. Gua mau ngerapin doang. Ya Allah. Kita sibuk, Bu, ya. Makin gak kerja makin sibuk, Allah kasih. Ya Allah. Tenang. Ya, supaya kita dapat sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang menyikapi hidup di dalam rumah tangga. Muliakan suami. Udah, titik. Biar ibu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah siapkan bagi seorang istri yang mentaati Allah dan Rasulnya. Dia taat juga pada perintah suami. Gampang kira-kira. Gampang apa gampang? Gampang, Bu. Bismillah biniatil ibadah. Suami pulang, ibu pulang dengan di rumah. Assalamualaikum warahmatullah. Bu, nih inget nih. Assalamualaikum warahmatullah. Masuk ibu, buka pintu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nih, biar tenang rumah tangannya. Ini saya kasih tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam buat mereka orang-orang yang soleh. Ibu soleha dapat selamat. Doa itu, Bu. Jadi ibu ketika masuk rumah, doain tuh semua keluarga, doain tuh semua tetangga, doain semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah dilakuin nih, Dok. Itu rezeki bertubi-tubi, Bu. Insyaallah akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepele ya, Pak Ustadz. Iya, sepele, tapi banyak yang nggak ngakuin, betul nggak?
Assalamualaikum, udah masuk aja. Padahal hatinya dongkol banget sama laki di dalam rumahnya. Ya Allah, marah sama anaknya. Tenang gak kira-kira? Jangankan seperti itu. Kita awali dengan rangkaian seperti itu. Ibu pulang dari pengajian, Assalamualaikum. Udah dijawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambil jalan aja gak apa-apa. Ya, insya Allah rezeki bertubi-tubi dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, insya tenang, dikasih sama Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Setelah tenang maka akan ada cinta di dalamnya. Ya Bu, ingat Bu, persepsi tentang cinta. Cinta itu indah, cinta itu anugerah yang terindah. Udah pernah punya cinta gak Bu? Begini, ya, cinta harus ada duit. Wanita itu materialis, kata orang laki-laki. Biarin, ya. Realita. Apa-apa kan harus pakai duit. Laki yang nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit, doain. Bu, doain biar cepat pensiun. Allah karim, doain rezekinya biar tambah, ya. Insya Allah. Dari masuk ke rumah sudah mancing rezeki Allah biar datang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan suami. Ibu mandang suami, lantas kemudian pandangan ibu menghadirkan keridhaan Allah. Ada ampunan dosa di antara keduanya. Ibu diampuni dosanya oleh Allah, suami ibu juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sakinah nggak? Tenang nggak? Tenang, ya Allah, pulang dari pengajian, alhamdulillah mama udah pulang, cium tangan suami. Dipegang rambutnya, Allahumma inni as'aluka khairah wa khairah ma jabalta alaih. Didoain, selesai. Ngaji sama siapa mama? Siapa yang ngisi? Pak Ustadz Irwan. Besok undang lagi. Tenang Bu. Setelah selesai cium tangan, udah layani apa yang suami mau. Bikinin kopi mau, bikinin, biar capek juga. Udah pokoknya rangkaian kehidupan di dalam rumah tangga. Seorang istri, pengabdian kehidupannya curahkan, limpahkan semuanya untuk suami. Semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kira-kira? Pak Ustadz, saya udah telat, udah tua. Nggak ada waktu terlambat. Ya, nggak ada waktu terlambat. Ya Allah. Bu, ini jujur ya Bu ya. Saya dulu ngontrak. Ya Allah, pulang dari PT jam 2 malam. Yang namanya hati di luar sana Bu. Orang laki-laki kayaknya galau banget. Ya Allah, pulang tengah malam takut ada apa-apa. Ya kan? Ketika Assalamualaikum warahmatullahi, namanya pintu kontrakan dari triplek, bunyinya kenceng kan, tok 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 ya. Terdengar suara istri ngaji baca Quran. Damai banget hati. Allah kirim. Di sana laki mau berjuang, di dalam rumah istri berdoa, dia baca Quran, dia zikir, dia doa buat suaminya. Damai loh laki sekali seperti itu. Pengen punya dua. Yang saking damainya. Ya Allah, betul gak Pak Eda? Saking damainya. Dua ya kurang. Tiga. Saya cuma satu bini Pak, ya. Pengen punya pos satu di sana satu di sini. Allah karim, itu cuma punya kemauan. Gak apa-apa Bu, panggihum atau balakum minan nisa masna wasulasa waruba. Ini udah dari Allah. Tapi saya beranggapan, selalu beranggapan, setia cintaku hanya untukmu seorang. Saya punya uang 1 juta Bu, maknanya setia, jujur, takwa. Rumusnya itu, alhamdulillah sudah 30 tahun kami berumah tangga. Insya Amin, amin. berkah. Ya Bu ya, jangan sampai seperti anak sekarang, selebritis. Ya Allah, kawin baru 2 bulan bubar, saling mengumbar aib, lapor ke polisi, tindak kekerasan, masuk wilayah kriminal. Kira-kira damai gak? Jangankan rumah tangganya, masyarakatnya menjadi kacau, bahkan menggerak semua, digemparkan dengan persoalan rumah tangga. Betul nggak? Itu dosa yang berkepanjangan. Nauzubillah. Makanya tenang, sakinah. Maka dengan sakinah akan ada mawaddah, akan ada cinta. Cinta yang lahir karena dalam hati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta adalah anugerah terindah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah. Setelah ada ketenangan, ada cinta di dalamnya, maka Allah hadirkan yang namanya warahmah. Rahmat Allah bertubi-tubi. Makanya dikatakan oleh Allah, litaskunu ilaiha. Akur, Bu. Suami sama istri harus akur. Suami nyuci, istri yang jemur. Ya. Suami yang ngepel, istri yang nyapu. Jangan suami yang nyapu, suami yang ngepel, bininya main HP. Mantap. Sebenarnya ibu nggak disuruh kerja loh, Bu. Ibu itu bukan pembantu, semuanya harus ditanganin sama suami. Ibu cukup melayani suami, nyuci urusan suami, nyerika urusan suami, ngasih duit urusan suami itu, Bu. Tugasnya seperti itu. Tapi kalau ibu mau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pekerjaan di dalam rumah tangga itulah bahagian dari jihad fisabilillah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gampang Pak Buta? Gampang, Bu. Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. La tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Tugas kita setiap hari gapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah biniatil ibadah. Mau tidur juga rahmat Allah yang diharapkan. Kita pengen tidur kita berkualitas, ada ketenangan di dalamnya, tidur tanpa beban, tidur tanpa masalah. Enak gak kira-kira bangun dari tidur? Ibu tidur jam 10, jam setengah 4 udah bangun. Ibu sholat tahajud, ibu sholat hajat, ibu sholat taubat, ibu sholat witir. Kira-kira damai gak hatinya? Damai gak? Tapi gampang apa gampang saya tanya? Ya, nggak begitu Pak Ustadz. Saya mah kalau di perumahan Villa Mutiara, ya Allah, keluar suaminya habis isya. Jam 11 dia pulang, balik lagi ke kantor pos, main kartu sampai ketemu subuh. Tiap hari mainnya di pos dulu. Suami yang kayak gini doain, Bu, biar pulang dari pos ketemu setan. Bu, ingetin suami. Ini maaf nih ya, kalau laki-laki udah suka nongkrong di pos, kepengen kecing, nih, ini realita nih. Dengerin laki-laki, ada laki-laki nggak di sini? Itu depan rumahnya ada pos. Ini biar jelas tadi semuanya, ya. Ada pos, pengen kencing, kebelet pipis, nggak mau pulang ke rumah. Pos, kencing di samping pos, sur aja, cebok kagak, Bu. Ya, udah habis kencing, ibu dikencingin, mau nggak kira-kira? Bu, hati-hati, Bu. Ya, tanazzahu 'anil bauli fa inna azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu, karena perkara azab kubur ada di antaranya bekas kencing. Tukang gosip, tukang gibah, ada azab kuburnya nanti. Makanya hati-hati. Ya, semuanya kita harus menjadikan rahmatan lil alamin. Ya, ingat Bu, banyak ibu diperlihatkan, ditampilkan di dalam sosial media, sosmed. Ya, ada istri melaporkan suami melakukan tindakan KDRT. Lihat dampaknya. Satu, orang yang membuka itu konten, pertama hatinya diganggu. Nyaman gak kira-kira dia? Umpamanya Lesti Bilar, ini umpama, bukan ceritain, nyontohin, ya enggak? Lapor ke polisi. Ini yang nonton konten marah-marah, kurang ajar ya. Dulu dia jadi apa, idola, sekarang jadi musuhan sama kita. Pertama, ibu sudah menghantui hati orang, satu orang yang nonton konten jutaan. Dosa ditanamkan mulai saat itu karena pertengkaran di dalam rumah tangga. Allah karim. Makanya dikatakan litaskunu ilaiha. Kita saling mendambakan, kita saling membutuhkan, kita saling akur satu sama lain. Jaga kehormatan laki, jaga kehormatan wanita. Udah itu titik. Jangan saling membuka aib. Ya, kita setiap hari doa lewat sholat kita, Allahumma Robbi, apa gimana, atahiyatul mubarakatus salawat, Robbi firli warhamni wazburni. Ya Allah, tutup aibku.
5 waktu kita diajarkan sama Allah, ditambah lagi sholat witir, sholat tahajud, sholat yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya. Minta tawazubur nih, ya Allah tutup aibku. Sementara banyak orang Islam ngaku dia beriman, dia Islam, ternyata dia buka aib rumah tangganya. Kira-kira enak gak? Ibu udah punya masalah ibu diceritain oleh masyarakat, masalahnya diceritain sampai berbangsa bernegara. Allah karim. Nih, ingat, kerusakan di dalam rumah tangga akan menjadi cermin ya kehidupan rumah tangga itu sendiri. Awas, ibu udah diam-diam aja punya suami ganteng. Ibu punya suami kayak diam-diam aja, yang penting kan dikasih duit. Ya enggak? Seneng gak kira-kira? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Insyaallah ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah ada dalam rumah tangga seorang muslim. Dikatakan dengan kalimat doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyakin doa itu untuk ibu dan keluarga. Untuk anak-anak banyakin doa, Rabbi habli minas sholihin. Berapa banyak orang di luar sana yang menggunakan kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim. Udah belum doain anaknya, Bu? Insya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ibu punya anak 2, sebutin namanya. Umpamanya Abdullah, sebutin namanya Abdullah. Umpamanya yang kedua Aisyah sebutin. Rabbi habli minas sholihin. Doain lagi nih tugas Bapak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini ada nggak orang tua kayak gitu? Doain orang anak-anaknya. Insya Allah. Ini karena belum kelar udah dikeluarin kue, ya berarti nggak konsen. Ustadznya juga kelihatan mulut tuh kue. Cukup Bu ya? Insya Allah. Perbanyak doa dengan kalimat doa tadi. Bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita bersandar kepada Allah, jangan lagi bersandar kepada manusia. Karena ibu sudah bersandar kepada manusia, ujungnya akan kecewa. Ibu bersandar pada orang kaya, orang kayanya sudah nggak kaya lagi, ibu akan kecewa. Ya Bu, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji, maka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara yang tenang, sakinah, untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di dalam rumah tangga, hingga Allah hadirkan pula rahmat yang bertubi-tubi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ibu Jumriyah yang insyaallah akan melaksanakan akad nikah besok, ya prosesi akadnya nikahnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dalam rumah tangga, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirat. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah wa hajati Bapak Nardi. Allahumma rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.